Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil minibus menghantam pilar tembok di pinggir Jalan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sepasang sejoli terluka. 2 balita kakak beradik meninggal dunia akibat kebakaran di sebuah rumah di Dusun Cilengsar, Desa Ciherang, Kabupaten Sumedang. Diduga kelaparan, ratusan monyet liar serbu permukiman warga di Kabupaten Purwakarta. Video rekaman ambulans dihalangi mobil berwarna hitam di ruas Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kota Bogor viral di media sosial. Menurut polisi, pengemudi mobil yang seorang warga negara asing kebingungan karena dipepet motor relawan pengawal ambulans. Entah kenapa, sebuah mobil bernomor polisi F1355FAG ini justru melaju tersendat seperti hendak menghalangi laju mobil ambulans yang tengah membawa pasien di ruas Jalan Raya Perintis Kemerdekaan Kota Bogor, Kamis pekan lalu. Sesaat setelah didekati oleh sepeda motor pengawal ambulans yang memberitahukan agar mobil tersebut menepi agar ambulans bisa lewat. Bahkan mobil tersebut sempat tancap gas tiba-tiba hingga nyaris menyerempet sepeda motor relawan pengawal ambulans. Mobil tersebut baru berhenti setelah ambulans berhasil mendahului dan memepet mobil di sebuah tikungan tajam. Rupanya mobil dikemudikan seorang lelaki warga negara asing dari Arab Saudi. Sempat terjadi percekcokan sebelum akhirnya ambulans melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Aparat Polresta Bogor Kota yang telah menemui pengemudi mobil tersebut menyatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, warga negara Arab Saudi tersebut mengaku bingung dengan keberadaan sepeda motor relawan ambulans yang tiba-tiba memepet mobilnya. Pengemudi tersebut, itu pertama merasa bingung nih, kenapa kok ada yang pengawalan motor di depan atau di samping dari mobil si pengemudi dan di belakangnya ada mobil ambulan. Pengemudi atau penumpang dari ambulan emosi, kemudian dari si pengemudi mobil Avanza tersebut bingung karena di sebelah kiri banyak sekali mobil parkir, kendaraan parkir, sehingga tidak memungkinkan bagi si pengemudi mobil Avanza tersebut untuk menepi. Namun ketika sudah menepi, dari si pengemudi ambulan atau penumpang ambulan emosi, kemudian ribut dan kemudian melanjutkan perjalanannya. Meski kejadian tersebut dipicu kesalahpahaman, polisi tetap menjatuhkan sanksi pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas karena tidak memberi prioritas jalan bagi kendaraan yang menggunakan alat peringatan seperti sirine dan lampu rotator seperti ambulans dengan ancaman hukuman pidana 1 bulan penjara atau denda Rp250.000. Mediasi antara kedua pihak, WNA Arab Saudi dan pengemudi ambulans, rencananya akan dilakukan hari ini. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah kandang ayam berukuran besar ludes terbakar di Desa Sindang, Kabupaten Majalengka. Saat kebakaran, kondisi kandang ayam kosong. Telah terjadi kebakaran. Amukan si jago merah melalap kandang pada sebuah peternakan ayam broiler di Desa Sindang, Kabupaten Majalengka, Jumat pekan lalu. Bangunan kandang ayam yang terbuat dari kayu, bambu, dan terpal membuat kobaran api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian bangunan 3 lantai tersebut. Sejumlah karyawan peternakan dibantu petugas TNI Polri sempat berupaya menyelamatkan peralatan ternak ayam dari kobaran api. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian setelah 2 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Kebakaran diduga dipicu hubungan pendek arus listrik pada alat pengatur suhu kandang di lantai 3 yang kemudian merambat ke seluruh bagian kandang. Api berasal dari lantai 3, Pak.
menyebar ke lantai 2 terus ke lantai 1. Ya. Terus apinya langsung membesar. Itu dari konsep Ya. Itu ada ayamnya nggak, Pak? Ayamnya kebetulan lagi kosong mau diisi hari ini. Itu kerugian ditaksir berapa, Pak? Kerugian ditaksir 4M. 4M. Pasca kebakaran, tim Inafis Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran. Agun Gunawan melaporkan dari Majalengka. 2 balita kakak beradik meninggal dunia akibat kebakaran sebuah rumah di Dusun Cilengsar, Desa Ciherang, Sumedang. Api berkobar hebat menghanguskan sebuah rumah semi permanen milik warga Dusun Cilengsar, Desa Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan, Sumedang, Kamis malam pekan lalu. Akibat kebakaran, 2 orang balita yang terjebak di dalam kamar saat sedang tidur meninggal dunia. Warga yang dimintai tolong menyelamatkan korban tak dapat berbuat banyak lantaran kobaran api yang terlalu besar. Cuman apinya udah naik ke atas, besar. Jadi anak nggak tertolong, itu anak yang 2 yang masih bayi, umur 2 tahun sama 3 tahun. Tahu ada yang terjebak itu gimana awalnya Pak? Bisa tahu? Ibunya yang bilang, anaknya masih di dalam. Saat kebakaran, ibu dan nenek korban panik melihat api yang menyambar dari bagian atap rumah hingga terburu-buru menyelamatkan diri keluar dan lupa membawa keluar 2 anaknya, Dion dan Rehan berusia 2 dan 3 tahun yang sedang tidur. Neneknya, mamanya, cuma karena orang tuanya ini merasa panik, neneknya, sehingga terjadi kebakaran, dia langsung keluar rumah, sedangkan anaknya masih tertinggal di kamar tidur. Sang ibu yang mengetahui anaknya tewas pun lemas sehingga harus dibopong warga untuk ditangani tim medis. Setelah dibawa ke ruang pemulasaraan RSUD Sumedang, jenazah 2 balita kakak beradik tersebut esoknya dimakamkan tak jauh dari rumah duka lokasi kebakaran. Pemakaman diwarnai suasana duka disertai isak tangis keluarga dan tetangga korban. Bahkan sang ibu, Mela Andriani, yang tak menyangka 2 putranya telah tiada, jatuh pingsan saat jenazah tiba dan setelah prosesi pemakaman berakhir. Sementara sang ayah, Imam Musyi, yang sudah berpisah dengan istrinya, sudah bisa lebih tegar. Sedang hasil penyelidikan sementara, penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Merujuk pada konslet, karena diawali pada saat itu kan hujan, NCP-nya turun, kemudian kemudian lagi, kemudian masuk ke dalam rumah, kemudian muncul lagi, rusak lagi, kemudian lagi. Nah setelah itu si neneknya tersebut melihat ke dalam rumah sudah kebakaran. Meski demikian, penyelidikan akan kembali dilakukan apabila ditemukan petunjuk lain. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang. Ratusan monyet liar menyerbu permukiman warga di Kabupaten Purwakarta. Serangan ini diduga akibat kelaparan dan rusaknya habitat di hutan. Selain meresahkan, serangan monyet ini juga mengganggu aktivitas dan melukai warga. Emang kadang ada monyet tuh kan monyet liar datang secara bergerombol ke permukiman warga di Desa Jati Mekar, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Sebelum masuk ke rumah, gerombolan monyet menggasak kebun warga dan merusak tanaman buah. Kondisi ini membuat resah warga yang tidak bisa berbuat banyak. Warga hanya bisa mencoba mengusir gerombolan monyet yang datang dengan alat seadanya. Namun, gerombolan monyet akan kembali datang saat kondisi kampung mulai sepi. Ya bukan resah lagi, resah banget. Jadi kalau misalnya itu ya jendela yang biasanya bebas, sekarang kan takut masuk. Selain apa ya, Jatiluhur memang kan merupakan seperti hutan. Jadi selain monyet, takut biawak lah. Waktu itu juga biawak masuk. Monyet liar ini juga mengganggu aktivitas dan kerap melukai warga. Warga mengaku saat ini sudah tidak bisa panen buah-buahan karena selalu habis oleh gerombolan monyet. Ya otomatis membludak karena tiap tahun dia atau bulan dia melahirkan anak, sedangkan untuk penanganan pakannya tidak ada.
Nah ini yang otomatis akan membuat monyet-monyet ini masuk ke daerah pemukiman untuk mencari makan. Untuk menekan kerugian akibat serangan monyet, sebagian warga membungkus tanaman pisang di kebun dengan menggunakan karung. Warga berharap pemerintah kabupaten segera turun tangan mengatasi persoalan ini agar gerombolan monyet liar tidak masuk ke permukiman warga dan merusak tanaman milik warga. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.